semua? Siap, Bu. Masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta kesediaan dari Nolan untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Nolan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, boleh kita berdoa menurut agama kepada kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siap berdiri. Pada sang berbudi, bermadar, tegabrak, kepada ibu guru beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Agatha, Hadir Ibu. Agnes, Hadir Bu. Alfaisa, Hadir Ibu. Alvaro. Hadir Bu. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Masih? Ya, Bu. Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa namanya? Reva. Minggu lalu kita pelajari tentang apa? Tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu apa? Ada yang masih ingat? Tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tanah pada kedalaman tertentu. Oke. Sekarang coba kalian amati benda berikut ini. Apa yang terjadi jika dua benda berikut dijatuhkan ke dalam air dan mana yang akan tenggelam? Di sini ibu punya apa namanya? Balok kayu dan paku. Di antara dua benda ini mana yang akan tenggelam? Paku. Kenapa bisa paku yang akan tenggelam? Karena beratnya. Bagaimana Alvaro? Karena paku memiliki berat yang lebih daripada balok kayu. Masanya. Berat atau massa? Masanya itu. Masanya paku lebih berat masanya paku lebih besar daripada kayu. Ada yang jawaban lain? Tidak ada? Oke, kalau dilihat seperti ini berarti kondisi dari kayu itu adalah sebagian mengalami apa namanya, Agnes? Mengalami apa? Paku mengalami terapung. Kemudian paku menjadi tenggelam di dasar air. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan prinsip hukum Archimedes dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan tujuan yang ketiga yaitu melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi gaya Archimedes dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu menggunakan pet untuk mengetahui fenomena tenggelam, melayang, dan terapung melalui kegiatan percobaan dengan benar. Penilaian yang Ibu ambil untuk hari ini ada 4. Yang pertama, penilaian kognitif. Ada penilaian afektif, keterampilan diskusi. Penilaian yang terakhir yaitu keterampilan presentasi. Jangan lakukan pretest dulu. Silakan buka e-learning kalian. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang.
tadi yang Ibu tampilkan antara batang balok kayu dengan paku. Nah, paku tadi bentuknya lebih kecil dibandingkan dengan balok kayu, tapi yang tenggelam adalah paku. Kemudian sekarang posisinya adalah kapal. Kapal itu terbuat dari apa coba? Besi baja. Otomatis kan berarti massa dari kapal itu lebih berat. Nah, kenapa bisa sampai dia tidak tenggelam? Kenapa? Kenapa Alvaro? Karena kapal ini mempunyai apa? Buat Lengkungan. lengkungan di bawahnya sudah bisa misalnya terapung. Oke, di kapal punya lengkungan sehingga kapal tidak tenggelam. Bisa terlalu. Jadi, kenapa bisa seperti ini? Ini ada kaitannya nanti dengan massa jenis dari benda ini sendiri, kapalnya, dengan massa jenis dari airnya, air lautnya. Sudah? Untuk itu, kita akan membuktikan benda-benda mana yang akan dikategorikan dalam posisi tenggelam, melayang, dan terapung. Dengan melakukan simulasi PET yang akan kita lakukan bersama-sama di 6 kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Pembagian kelompok sudah ada 6 yang terdiri dari 5 orang. Nah, untuk itu Ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya kepada kalian. Kelompok mendapatkan 1 LKPD dan 1 bahan ajar, 1 modul. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 6, dan kelompok 5. Sudah? Silakan dibuka dulu LKPD-nya pada halaman ke-2. Sudah? Sudah ya? Silakan isi dulu nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Sudah, silakan ditulis dulu. Sudah. Kemudian nanti kalian baca langkah-langkah dalam percobaan simulasi PET ini. Tapi sebelum mengerjakan, ada soal prediksi. Ada soal prediksi 3 nomor yang harus kalian jawab terlebih dahulu di modul kalian, modul LKPD kalian. Seperti itu, bisa ya? Kemudian silakan masing-masing di anggota kelompoknya gunakan HP-nya untuk membuka link PET yang sudah Ibu tautkan juga di e-learning. Bisa ya? Saat melakukan simulasi PET, Ibu harap masing-masing anak-anakku tidak kerja sendiri-sendiri, tapi kerjasama, bantu temannya. Mungkin yang lain ambil data, yang lain tulis, gitu ya. Silakan isi tabel kostum sesuai dengan data yang kamu dapat di PET-nya. Berarti melayang. Jenis benda styrofoam, massa 0,75, volumenya 5, massa jenis 0,15.
Volume air 100,75. Keadaan benda terapung. Wood massa 0, adalah 1 kilogram per liter. Dan benda yang ketiga adalah kuning. Massa bendanya adalah 19,32 kilogram dibagi dengan formula yaitu 1 liter. Maka hasilnya diperoleh yaitu 19,32 kilogram per liter. Benda yang Kalian jelaskan tentang perbandingan density masing-masing benda dan air dengan keadaan benda di dalam kolam. Jawabannya, benda seperti styrofoam, wood, dan es memiliki densitas lebih kecil daripada air dan dari sebagian tenggelam dan terapung di permukaan air. Untuk itu, benda murid dan aluminium memiliki densitas lebih besar daripada air dan benda lain tenggelam penuh sampai di dasar kolam. Jawabannya dan umumnya untuk semua benda tetap dengan massa benda semakin besar, densitas benda juga semakin besar. Artinya massa benda sebanding dengan densitas benda. Jika dilihat dari satuan densitas kilogram per kilogram. Selanjutnya, dari pembelajaran kita hari ini tentang Archimedes, ada yang mau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Saya Ibu. Agnes, silakan. Kesimpulannya adalah prinsip hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya atau sebagian, sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dari cairan yang dipindahkan. Oke, terima kasih. Lanjut. Contoh-contoh penerapan Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada kapal selam, kapal laut, balon udara, dan terakhir ada hidrometer. Di rumus hukum Archimedes bisa dirumuskan sebagai FA atau gaya apung dengan satuan Newton sama dengan MBF dikali G. MBF itu massa benda yang tercelup dalam fluida dengan satuan kilogram, dan G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang kedua rumusnya FA sama dengan rho F dikali G dikali VBF. itu benda dikatakan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Lalu benda dikatakan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Lalu yang terakhir adalah benda dikatakan terapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Selanjutnya, Alvaro, apa yang kamu rasakan ketika melakukan praktikum menggunakan simulasi PET ini? Saya bisa beritahu bahwa benda yang memiliki massa lebih besar belum tentu memiliki massa jenis yang lebih besar dan lebih berat juga lebih besar. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas materi tentang tegangan permukaan. Meminta kesetiaan dari Nolan untuk pimpin doa sebelum kita pulang, silakan. Teman-teman dari guru sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai rekaman perjalanan kita masing-masing. Doa mulai. Doa.